global. Nah, karena itu maka gaul awal di ADRI akan merupakan modal, ya. Gaul awal di ADRI akan merupakan modal untuk kemudian kita bisa bergaul di tingkat nasional dan juga internasional. Apalagi misalnya program-program Pak Ketum tadi, misalnya kita mau mengadakan IC di di Thailand misalnya dan lain-lain. Dulu saya bawa-bawa mahasiswa itu sampai ke Beijing, ke Kanada, ke Italia, muter-muter supaya apa? Supaya mereka ketika kemudian jadi warga negara Indonesia itu yang nanti akan jadi bagian dari masyarakat global, maka terbiasa untuk bergaul dengan sesama umat manusia dari semua belahan dunia. Nah, apalagi dosen gitu, apalagi dosen. Jadi kita punya sahabat-sahabat di jurnal dan lain-lain di dunia internasional. Ah, itu juga akan merupakan hal yang menguntungkan dan cara untuk saling membina diri, saling membina profesi kita ya gaul di organisasi profesi seperti ini di antaranya gitu ya, seperti ini di antaranya. Karena itu maka kemudian sekali lagi saya amat bangga dan amat bahagia bahwa pada hari ini bisa bertemu dengan sahabat-sahabat dari belahan timur. Saya insya Allah pernah sampai ke kilometer nol gitu ya. Kilometer nol timur. Di, di daerah mana ya? Jayapura ke sana jauh lagi. Kemudian kilometer nol Aceh ya sudah kita coba. Kemudian ke Kaltara batas dengan Malaysia dan lain sudah kita coba. Sehingga kemudian kita bisa saling mengenali daerah kita seperti apa. Bahkan kemudian kita juga menggagas apa namanya untuk membuat anak-anak bergaul sesama anak-anak seluruh tanah air itu kita punya KKN kebangsaan. Dulu punya pelayaran kebangsaan. Kita punya juga program-program lain untuk menyatukan anak-anak bangsa. Dan ini juga yang membuat saya amat berbahagia bahwa kita bisa saling bertukar pikiran untuk mencoba mengembangkan apa namanya itu wawasan nasionalisme lah gitu ya, wawasan kebangsaan dari anak-anak kita. Dan kita juga sebagai sesama pengabdi di bidang pendidikan sama-sama memiliki wawasan atau wawasan kebangsaan yang baik sehingga kemudian pengabdian kita itu jelas arahnya untuk apa mau kemana dan kemudian anak-anak kita mau dibawa kemana gitu ya jadi itu saya sekali lagi saya amat berbahagia dan saya pikir itu dulu yang menjadi apa namanya concern saya pada hari ini dan selamat berjumpa selamat berkenalan. Saya Didin Wahidin eh, dulu sempat menjadi direktur kemahasiswaan di Kemenristek Dikti ya zamannya sehingga kemudian saya banyak berkelana di Papua pun hanya sayang waktu Papua itu saya tidak sempat ke Raja Ampat. Nah, saya langsung pulang untuk menuju ke Raja Lima. Kalau Pak Wahidin Raja Jogja. Ya. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di ADRI, selamat mengabdi di ADRI, mengabdi bersama ADRI, dan kita mudah-mudahan bisa saling belajar di ADRI sehingga kemudian kita bisa saling mendukung untuk memajukan diri sehingga kemudian pengabdian kita lebih berkualitas kepada bangsa ini. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih. Pokoknya saya selalu disemangati Pak Ketum tuh. Ketumnya ini ketum nekat itu, saya terus-terusan didorong-dorong jadi macem-macem oleh dia tuh. Ya. Terima kasih. Kami sama-sama aktif di Nahdlatul Ulama jadi dengan Pak Wahidin, dengan Pak Ketum, dengan saya. Jadi apa namanya itu? Insya Allah nasionalisme kita sudah terbina. Saya ingat betul Ketum itu selalu saja menggarisbawahi itu Ketum kita itu bahwa tiga visi apa namanya pendidikan dari warga Nahdlatul Ulama itu yang pertama penguasaan keilmuan, yang kedua penguasaan apa akhlak mulia atau karakter, kemudian kita wawasan kebangsaan. Nah, sekarang ini Ketum sudah bertambah. Wawasan global katanya begitu. Jadi kita harus tidak boleh hanya sekedar wawasan kebangsaan tapi sudah berwawasan global. Prof. Wahidin, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf, Pak. Kalau ini namanya dosen tuh begini, kalau disuruh apa namanya sambut atau memberikan sedikit sambutan begitu panjang pasti gitu. Prof. Wahidin itu memang tertawakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Silakan Pak Wahidin.
Terima kasih. Saya sudah tadi kan, ini sudah disempurnakan oleh Kang Prof. Didin barusan ya. Jadi kalau nanti sudah bergabung dalam kepengurusan dan keanggotaan ADRI, mari kita Prof. Didin mungkin cobalah di Papua. Kalau Papua tidak semahal Bangkok, mungkin ini saya belum pernah ke sana Ah, nih. ke Papua. Oh ya udah kalau begitu repot orang mahal di Kalau Papua. dari Jakarta 3,5 juta bisa sampai Papua lah. Ya, Sekarang mudah-mudahan tiketnya lebih murah lagi. ya, Tapi kalau dari Papua ke Jawa dalam kondisi yang libur Natal kemarin bisa di angka 5 juta sekali jalan, Prof. wah, Waduh, ternyata luas Indonesia itu ya. Iya, Alhamdulillah Prof. luas Indonesia itu. Jadi begitulah nanti bagaimana caranya pengurus pusat bisa hadir di Papua di sana supaya bisa melakukan beberapa aktivitas lah. Saya ingin sekali penelitian di sana bagaimana caranya ya. Banyak mungkin hal yang bisa di apa digali Haji. dari sana mungkin ya. Indonesia belum pernah ke sana. Kalau Prof Didin sudah sering waktu di kementerian mungkin. Mungkin ya. Prof Didin sengaja tugasnya diperbanyak ke sana ingin cari pengalaman yang Papua. Gitu. Itu, itu karena waktu itu memang tiket ke sana gratis, Pak. Mungkin. Ya karena pemerintah. Gratis, yang dibayar kementerian. Ya betul. Jadi, kalau tidak begitu sulit ya. Adi sulit lah sekarang. Mungkin di Jawa ada bosan beliau Jawa, Sumatera mungkin bosan. Nah, banyak ke sana ya. Jadi alasannya bagus sekali, logis lah. Biar banyak informasi yang diperoleh ya. Semoga majulah Irian seperti Jawa di sini. Silakan Prof Ketum, saya serahkan semuanya lagi ke Pak Ketum. Ya, sekarang saya mau ingin mendengar bagaimana bapak-bapak yang dalam satu provinsi. Nanti ada yang mewakili, silakan. Ini yang dari Sorong itu ada Pak Edi, ya. Kemudian dari Merauke, Bu dulu. Kemudian dari Jakarta, dari Jayapura ada Pak ini, ya. Saya persilakan mendahului dulu Pak Hendrik karena dulu itu Sumatera Papua Barat, sekarang menjadi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bagaimana skenario strateginya yang bisa kita lakukan? Silakan Pak Hendrik. Baik, terima kasih Bapak Ketum, Pak Profesor Dr. Ahmad Fatoni. Jadi, pertama saya menyampaikan mohon maaf karena harusnya Prof. Robert ya, beliau yang harus memberikan mengupdate ya perkembangan ADRI di Papua Barat. Eh, Namun beliau mungkin ada sedikit kendala untuk masuk langsung. Eh, ada beberapa poin yang tadi beliau WA ke saya untuk sampaikan. Pertama, eh, kita di Papua Barat ini memang sementara pengurusnya kan sudah terbentuk ya. Saat itu masih dengan Papua Barat Daya, teman-teman di Sorong. Namun dengan adanya pemekaran Papua Barat Daya yang saat ini teman-teman di Sorong, akhirnya mungkin itulah yang menjadi dasar untuk eh, kita Papua Barat mendorong supaya segera pembentukan ADRI Papua Barat Daya, Prof. Nah, itu poin pertama. Terus yang kedua, eh, memang ada beberapa perguruan tinggi kita di Papua Barat ini, khusus kalau untuk Papua Barat sendiri meliputi Manokwari, Fak-Fak, Kaimana, eh, dan mungkin nanti Bintuni. Memang saat ini lagi ada beberapa nambahan istilahnya pendirian perguruan tinggi. Mungkin di Bintuni mungkin nanti ada Universitas Muhammadiyah Bintuni nanti. Terus sedikit Muhammadiyah yang di Bintuni juga akan berubah jadi universitas. Jadi paling tidak ada sedikit perubahan-perubahan, perubahan nama, ada penambahan universitas ya di sana di Papua Barat gitu. Jadi mungkin berjumlah sekitar 7 sampai 8 ya, Prof. Izin itu mengupdate perkembangan saat ini di Papua Barat. Eh, eh, Pada prinsipnya Pak Prof. Robert sebagai ketua Papua Barat sudah
memberikan pesan kami bahwa kita semua mendukung semua rencana program kebijakan yang dibuat oleh teman-teman dari ADRI pusat ya. Jadi kita akan mendorong teman-teman di Papua Barat untuk mendukung dan akan ikut berpartisipasi dalam semua program kegiatan yang akan kita laksanakan sebagaimana arahan Bapak Ketum tadi. Mungkin demikian sementara, Prof. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Jadi kira-kira teman-teman yang di Papua Barat Daya itu namanya apa? Nabire kotanya. Kalau mungkin nanti ada di sini ada teman-teman Papua Barat Daya. Memang saya saat ini lagi di Sorong ya, lagi transit dari Manado tadi pagi sehingga besok baru saya terbang ke Papua Barat. Tapi paling tidak nanti kota-kota di Papua Barat itu nanti ada Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, terus Tamrau, Maibrat, Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat ya. Itu kira-kira itu kota-kota yang ada di wilayah Papua Barat Daya yang provinsi baru terbentuk 2022. Dan mungkin nanti teman-teman di sini ada, saya lihat juga ada teman-teman dari Papua Barat Daya hadir, jadi mungkin nanti mereka bisa mengupdate terakhir ya kondisi di Papua Provinsi Baru Papua Barat Daya. Demikian, Prof. Ya, saya persilakan yang merasa berasal dari Papua Barat Daya bisa mengenalkan diri, kemudian kira-kira langkah-langkah yang kita capai. Nah, kita memang ada usul biar aja Pak Papua itu 2 jam nanti gabung. Tapi saya persoalannya bukan itu. Dosen-dosen itu kalau SK-nya itu SK pusat, nah itu ketika akreditasi itu tinggi nilainya. Maka sebaiknya yang sekarang itu menjabat sebagai rektor, dekan, kaprodi itu diikutkan karena ketika akreditasi kan ditanya, Bapak punya kegiatan, bahkan kalau yang PTN itu termasuk pengalaman kemarin itu saya juga sangat berbahagia, yaitu kader ADRI yang menjadi ketua ADRI Jakarta itu minta kepada saya mohon diberikan kepada teman-teman tentang Google Form bagaimana dukungan mereka terhadap saya sebagai ilmuwan. Nah, karena ADRI pusat itu dia sudah ketua ADRI PD, maka kita share ke seluruh Indonesia. Nah, untuk 35% dari menteri itu dapat kontribusi dari teman-teman kita yang mendukung itu. Maka sudah saya putuskan biar aja berapapun kelas yang ada perguruan tinggi provinsi itu akan kita bina dan kita akan sangat senang sekali. Dan kita pengalamannya adalah pengalaman membina yang kecil dan membina yang besar. Kalau yang besar itu nggak usah dibina, dibiarin aja besar-besar sendiri. Itu Pak, silakan dari Papua Barat Daya. Izin Prof, Prof mungkin ya, ke Papua Barat Daya, mungkin di Zoom sudah ada Prof Robert ya dari ketua Papua Barat. Beliau baru sudah beliau bisa menyampaikan. Pak Rektor, ini Pak Rektor yang menunggu komunikasi. Ya, silakan Pak Robert. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ketum dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Biasa, semakin jauh dari pusat, semakin banyak gangguan. Ya, pertama untuk Papua Barat. Ya, Papua Barat itu sebenarnya seharusnya sudah tuntas. Ya, tapi dalam proses persiapan untuk lapor ke Pak Ketum untuk pelantikan ternyata terjadi pemekaran. Akhirnya kita tunda dan sebenarnya sudah kita dorong untuk Papua Barat Daya itu teman-teman di sana ke Pak Muhammad Ali dari Rektor Unismu, kemudian Sukman dari IN dan teman itu sudah kita dorong untuk segera membentuk. Dan saya itu katakan supaya kalau dibentuk, kalau mau pelantikan biar bersamaan supaya tidak membuang biaya yang besar begitu. Sekali datang bisa dua-duanya dilantik. Nah, tapi ternyata sampai sekarang saya belum tahu perkembangan. Saya
hilang kontak dengan Pak Sukman itu. Malah malah rektornya yang saya berhubungan dengan dia, rektor IAIN-nya, ya Pak Iri Baram, Pro, ya begitu. Jadi kalau untuk ke apa Papua Barat itu tinggal di apa di finalisasi pengurusnya saja. Kami ada 15 perguruan tinggi yang ada di Papua Barat sekarang karena sudah keluar apa Sorong. Ada terdapat di Fak-Fak ada 4, kemudian yang selebih-lebihnya satu di Kaimana, selebihnya ada di di Manokwari, yaitu ada 2 negeri, ya, kemudian 2 swasta di bawah Departemen Agama, kemudian ada kementerian ada di bawah Pertanian dan Kesehatan, dan sisanya adalah PTS di bawah LLDikti. Tapi dari itu Pak Ketum kita siap untuk akselerasi pengurusnya nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rektor. Ucapan selamat itu mudah-mudahan barokah Ya, rezeki siap. dan amanah. Nah, nanti itu kita inaugurasi sekalian di situ kita pakai RTN internasional. Ya, itu termasuk program rutin kita para dosen yang menjadi rektor kita inaugurasi dan syukuran RTN internasional. Kembali kepada struktur organisasi, mohon Pak Robert nanti bersama itu siapa yang di Manuari, siapa-siapa yang disorong sebagai pimpinan. Jadi misalkan kalau sekiranya Pak Robert sekarang D2D-nya ada di Manuari, ya nanti di Manuari Pak Robert. Nah, sementara itu yang disorong D2D-nya itu Pak Hendrik, ya Pak Hendrik yang jadi ketuanya. Nah, karena beliau-beliau ini sudah lama, itu yang saya pikir. Ya. Ya. Bagaimana kira-kira kalau gitu? Tadi Hendrik itu D-nya sehari-hari Di kan Manokwari, disorong Prof. di mana? Di Manokwari, Prof. Izin. Saya Oh, di mana? Prof. Robert di kampus Universitas Caritas Manokwari, Prof. Siap. Oh, begitu. Ya, beliau Kalau Bapak Pak Rektor Ya, Robert di juga di Manokwari. Manokwari ya? Ya, Manokwari. Ya, sebagai rektor di Ya. sana. Kalau begitu yang Sorong, ini yang datang Sorong siapa? Itu nanti kita limpahkan ke teman-teman Sorong Iya, ya, ya, supaya Prof. nggak apa Lagi ke IAIN dan Unisma biar biar apa? Biar bisa bisa mengikuti perkembangan ini. Saya akan oh ya. kontak ya. Jadi intinya untuk Papua Barat sama Papua Barat Daya Ya, sudah tinggal nanti administratif dan ya, uh, benar. Nah, sekarang kita ke Papua Selatan. Nah, ini banyak yang datang Papua Selatan dengan Papua Pegunungan. Ya, jadi tolong ya, ada yang mewakili Papua Selatan, mungkin ada Ibu Susi dari bagaimana petanya, kemudian di sana bagaimana, termasuk Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Kalau pegunungan saya sudah lega karena sudah kontak dengan Pak Rudi Ismail. oh iya, baru ya. Nah, dan beliau sekarang lagi ada kenalan, seharusnya masuk ya, mungkin ada problem Iya, ya, teknis. baru di sana ya. Saya persilakan ada yang mewakili dari Wamena, Ibu tadi dari pertanian Wamena, silakan Bu. Kira-kira silakan Ibu dari Wamena. Mungkin kalau ya, Ibu ya mungkin kalau ya silakan. mungkin kalau dari Wamena ada Pak Rudi ya, mungkin Ibu Clara yang dari apa Papua minta maaf dari Pegunungan Bintang, kan petanya berbeda karena kalau di Wamena kita ada 6 PTS, masih anu kalau dari Pegunungan Bintang sendiri toh Bapak. Jadi mungkin Ibu Clara yang anu
Ya, oke. Putus ya. Jadi intinya nanti Ibu Anti, Ibu Clara masuk dalam formatur, nanti segera Prof. Peri memberikan surat SK formatur untuk pembentukan di Ya. pegunungan. Ya, begitu. Jadi pegunungan sudah selesai, ada Pak Budi, ada Putri, ada Clara. Kemudian untuk yang selatan, di situ ada Ibu Lulu, ada Ibu Susi, ya. Itu nanti di sana ada Pak Apollo. Ya, jadi nanti Pak Apollo berkenan dia menjadi pembina, menjadi tidak. Nah, jadi nanti untuk selatan sudah ada Ibu Mil, kemudian Ibu Sakti, dan ada lagi Sakti. Pak Sumarti ini dari Sorong kan ya? Nah, nanti Sordi Itu ini tadi. sama Pak Robert ada di Matahari. Oke. Kamu nih. Ada informasi kita pelajari. Kembali ke rapat. Iya dong. Sini Kalau jawab. Pak Junaidi bisa memberi informasi, kita diketahui bahwa Pak Junaidi, Pak Pratikno, kemudian Pak Sukma itu adalah masuk kita pengurus di DPP pusat. Sehingga nanti mohon Pak Junaidi untuk memberikan langkah-langkah strategis dan kira-kira yang apa kondisi dan medan di Papua Tengah. Jadi Papua Tengah, kalau Papuanya sudah tinggal merevisi saja SK-SK-nya siapa yang aktif itu kita ganti, kita masukkan sementara itu kita akan. Saya persilakan Pak Junaidi untuk menjelaskan tentang Papua Tengah dan Papua. Silakan Pak. Pak Junaidi ada di tempat. Oke. Nah. Halo Pak Junaidi. Atau ada yang mewakili? Nah. Mungkin Pro TPRI bisa memberi respon Ya, atau memberi. baik. Silakan. Mohon izin Prof. Ketum tadi ada tamu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Ketum, Prof. Kang Wahidin, ya Prof. Didi, Prof. Wahidin, Prof. Didin. Wah, Pak Robert, ketemu lagi kita. Ya, ya. Selamat Ya, sore. Selamat sore, Prof. Kemudian tadi Pak Hendrik ya, saya juga masih ingat ya saat kita di sana ya Prof. Ketum. Kemudian Ya. juga ya senang sekali ada Pak Junaidi, Bu Lulu dan semuanya. Alhamdulillah tadi sudah berkenalan di awal. Tadi mohon izin ada tamu Prof. Luar biasa ini satu hal yang sangat membahagiakan bisa bersilaturahmi dengan para pendiri ADRI ya, dan juga para apa ya penerus atau penggerak ADRI gitu ya di Papua begitu ya. Dan saya sangat ingat dua DPD saat itu dengan Prof. Ketum, DPD ADRI Papua dan Papua Barat sudah ada begitu ya. Nah dengan adanya pertukaran ini barangkali nanti Pak Robert kami sesuai arahan Ketum mohon informasi ke saya untuk kami buatkan SK tim formatur begitu Prof. Ketum ya. Nah, kecuali yang sudah jadi tinggal merevisi menambahkan barangkali yang memang diperlukan untuk di tim divisinya begitu ya. Gitu. Jadi langkah pertama saya seniornya yang memang Pak Rektor nih Pak Robert mendata yang di Papua yang jadi 6 ini ya yang mana saja sehingga nanti dari masing-masing mengusulkan atau menuliskan namanya ke kami ke DPP untuk kami buatkan tim formatur begitu ya.
Jadi harapannya adalah dengan nanti terbentuknya 6 DPD baru ya, ibaratnya baru begitu ya Pak Robert ya. Ya, ya. Ada angin segar baru seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Didin, oleh Prof. Ketum dan Prof. Wahidin. Mereka yang sudah DPD ADRI lain yang sudah berlari begitu ya, kita pun sama di Papua ya, kita bisa menikmati mendapatkan segala hal dari ADRI ya terkait dengan bagaimana peningkatan JAD kita gitu ya, kemudian juga Tridharma Perguruan Tinggi. Itu barangkali Prof. Ketum, intinya Teteh siap begitu ya. Nanti ketika sudah diterima oleh kami segera kirimkan kembali ya SK yang sudah ditandatangan Ketum nanti. Ya. Terima kasih Prof. Ketum. Oke, ini ada Pak Adam di Baram. Nah, ini mohon bisa. Ini silakan. itu. Pak Adam. Ya. Itu ada Pak Rektor itu. Ya, pas Ya, itu. ya. Itu udah pas sorong itu ya. Ya. Terima kasih. Oke, minta maaf ini baru gabung. Jadi Pak Adam dari Sorong ya, di Papua Barat. Iya, betul. Dari Papua Barat. Nah, jadi saya pikir ini baru gabung, jadi saya menyimak untuk mengerti dulu. Jadi, tapi sesungguhnya untuk pembentukan ini kita dukung 100% lah begitu. Siap untuk menjalankan semuanya. Iya. Ketum yang untuk Sorong, saya pikir beliau ini yang cocok untuk jadi itu sekalian di formatur dan bahkan mungkin ketua itu cocok sekali itu untuk ini. Ya. Beliau rektor IAIN ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Di Sorong ya Prof. Ya cocok sekali pas. Ya. Cocok lah. Nanti yang akan Menteri Agama situ bisa. Iya cocok. Siap Prof. Itu Menteri Agamanya, sekjennya, besok sekjennya kan NATO. Iya. Benar. Nah, nanti kan itu supaya 2 periode kan, karena mengabdi ke kalau IAIN Sorong itu kan wali kota 10, bukan wali kota. Bukan wali Songo tapi wali 10, Pak. Iya. Benar. Siap. Oke. Nah, nanti tolong kira-kira Pak Junaidi, yang Papua Tengah itu kira-kira ada teman kita yang bisa ditanya. Papua Tengah, Nabire. Bagaimana sih kondisi Nabire ini, Pak Adam atau Pak Robert bisa informasikan Nabire itu? Ya kan ibu kotanya Papua Tengah. Iya. Papua Tengah Nabire ya, Nabire. Jadi saya pikir nanti bisa kita hubungi teman-teman yang posisinya ada di Nabire karena kita harus ngecek dulu para dosen yang ada di sana. Ada beberapa kampus yang memang sudah ada juga di sana. Mungkin Pak Prof bisa memberikan informasi terkait dengan kampus-kampus yang ada di Papua Tengah itu di Nabire. Ya. Itu kira-kira kampusnya banyak kan? Berapa kira-kira? Saya belum punya data terkait dengan kampus di sana. Tetapi ada beberapa kampus swasta yang memang ada di bawah Kementerian Agama itu kita tahu, tapi itu swasta. Itu sekitar gitu. Oke, jadi Hampir nih di Nabire sekitar 4 atau 5 ada USWIM. Kalau di bawah LDK itu ada 2 aja.
tetapi ada di bawah ada di bawah Kementerian Agama dan ada juga di bawah kesehatan, itu ada Iya. Stikes, Persada dan lain, jadi sekitar lumayan lah bisa mereka tuh ya. Lumayan banyak Itu bisa izin buat kampus. izin Prof. Kalau di Papua di Pegunungan Tengah berarti kan di kampus di Timika juga bisa masuk dan Oh kalau di iya Timika betul, juga kan cukup banyak gitu. cukup Jadi banyak. bisa mereka sudah lebih dulu. Mungkin kalau di Nabire kan memang banyak kampus-kampus yang juga termasuk lama biasanya dari STIE atau universitas-universitas dari YAPIS gitu dari Yayasan Pendidikan Islam. Nah, itu biasanya yang tua-tua juga ada di Nabire. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dikolaborasikan dengan mereka yang ada di daerah Mimika sebagai bagian dari Papua Pegunungan Tengah. Ya, sorry Papua Tengah. Siap, Prof. Oh, berarti orang kaya-kaya ya di sana ya, karena Freeport-nya ada di situ ya. Iya iya. Nah, itu yang masih jadi kontroversi soal pembagian harta karun. Karena sekarang kan ibu kota provinsi pikirnya kan tadinya di Timika. Itu kan sudah kalau untuk PAD-nya dari bagi hasilnya sendiri mungkin sekitar 7,5 T. Tapi sekarang kan sudah provinsinya ibu kotanya di Nabire sehingga itu juga menjadi ya kayaknya polemik bagaimana mengatur masalah pembagian hasil seperti itu. Mungkin itu lagi Oke. jadi yang jadi perbincangan hangat di sana. Ya, oke. Nanti udah ketahuan saya Pak kalau itu termasuk Freeport ya dan grupnya dengan kampus-kampus itu banyak banget kalau di Timika itu karena saya sering di sana dulu saya pernah sebulan di sana di bus di training centernya Timika. Di sana ya lumayan lah. Tapi terus nggak boleh balik, udah disuruh sekolah. Oke, jadi ini udah clear, 6 provinsi sudah jelas. Untuk yang Jayapura, juga mohon nanti Pak Junaidi merekomendasikan siapa-siapa. Mungkin Pak Junaidi sendiri atau teman-teman rektor Cendrawasih, kalau berkenan ya lebih bagus ya. Karena ini membawa kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional itu biasanya agak sulit kalau belum jadi rektor. Tuh. Yang terakhir ini khusus untuk sahabat saya Pak, yaitu Pak Robert. Jadi Pak Robert, kita ini punya tradisi siapa yang jadi rektor akan ada inaugurasi. Nah kita nanti datang untuk melakukan inaugurasi, tapi inaugurasi dan syukuran yang akan kita sharing, kita akan Zoom internasional sehingga keilmuannya Pak Robert itu bisa dikenal secara internasional. Di samping juga untuk reputasi, ya kita bangun reputasi. Jangan seperti yang sekarang banyak, tiba-tiba jadi doktor, tiba-tiba jadi profesor, diminta untuk orasi ilmiah, dia lari. Nah ini makanya itu termasuk GBHN, ya. GBHN, apa itu GBHN? Guru besar hanya nama. Nah, di Atri kita dampingi itu yang tidak punya nama harus punya nama. Jadi katanya teman-teman Pak Robert itu sekarang punya jeneng dan jenang gitu. Jadi jeneng dan jenang. Jadi sudah populer tapi juga ada jenangnya. Nah, termasuk nanti kita lakukan penelitian pengembangan. Nah, untuk itu kami sedang tadi dengan Pak Ismail PK, kami sudah punya draft untuk melayani teman-teman dalam makan gratis. Nah, ini kita mungkin insya Allah dapat 20 titik, ya mungkin kita dulukan yang di Papua, di teman-teman, tapi bukan oleh rektor, tapi yayasan. Karena kalau nanti rektor yang nangani, waktunya habis untuk nangani yang begitu itu kurang tepat, ya. Nah, itu oleh yayasan. Ini informasi dari saya dan semoga nanti Pak Adam ya, ini yang punya pesawat Adam Air itu ya, tapi sayangnya hilang ya. Nanti juga ada Bu Artini yang juga termasuk pendiri
yang dulu YN Sekolah Tinggi Ma'arif menjadi YN. Ya. Nah, termasuk masalah-masalah nanti kita identifikasi antara lain dosen-dosen yang di Musamus dan dulu swasta menjadi negeri, seluruh Indonesia itu bermasalah sekarang. Sebanyak 3.000 dosen dulunya swasta tidak otomatis jadi PNS, malah hanya P3K. Nah, ini nanti kita akan lakukan pemecahan-pemecahan masalah. Ini dari saya sudah kesimpulannya. Pertama adalah untuk Papua Barat Daya nanti kolaborasi antara Pak Bid dengan Pak Edi karena D2D-nya ada di sana. Kemudian yang untuk di Papua Barat itu ada Pak Adam, ada Pak Cak itu Suwarno ya, itu di Sorong. Kemudian yang di Wamena nanti ada Pak Rudi, ada Ibu Anti, kemudian ada dari pertanian tadi, kemudian dari Papua, Pak Pak Junaidi, nanti lobby-lobby dengan rektor yang ada di sana, baik IAIN atau UI atau perguruan tinggi NPTN. Jadi komposisinya kalau nggak begini, sekjen sama rektor. Kalau sekjennya PTN, kalau rektornya atau ketuanya itu PTN, sekjennya PTS. Sebaliknya, kalau ketuanya itu PTS, sekjennya PTN. Nah, itu contoh Gorontalo kemarin. Nah, jadi itu. Kemudian untuk yang dari Merauke, di sini sudah ada hadir Ibu Lulu sama Ibu siapa tadi? Nanti segera bersama Pak Apollo ya. Tolong diinformasikan kita nanti ke Pak Apollo. Karena kalau dari Surabaya itu langsung langsung ke Sorong ada, langsung juga ke Pak Manwari juga ada. Kemudian itu semuanya sudah clear dan saya menunggu orasi Prof. Amar, Prof. Robert tanggal berapa? Orasinya tanggal berapa? Saya yang menentukan atau menentukan? Masih diatur nanti diinfo ke Pak Ketum. Ya boleh. Apa sekalian nanti pelantikan seluruh Papua di sana ya kita atur ya. Ya, paling lambat ini Februari ini, Pak. Oh begitu. Ya, nanti saya kontak ya. Selamat deh. Saya kembalikan kepada Pak Bidin, pemimpin rapat hari ini. Dan saya mohon maaf, jangan capek membaca WA-WA yang seringkali saya kirimkan, saya teleponkan. Saya sekarang udah langsung telepon aja karena WA nggak balas. Saya telepon pakai Facebook maupun WA. Terima kasih, mohon maaf kalau berapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak Wahidin. Terima kasih Pak Ketua Umum Profesor Fatoni Rodi. Terima kasih Prof. Iris sudah duluan, ada keperluan katanya, dan Prof. Didin masih ada, dan sahabat-sahabat Adri yang sebentar lagi akan dilantik, mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur dan keberkahan, dan mudah-mudahan majulah Papua ya, sama dengan di Jawa dan berbagai hal ya, termasuk sumber daya manusianya, insya Allah sekarang jauh sekali bedanya dengan 20 tahun yang lalu lah ya. Terima kasih Prof. Didin telah fokus bagaimana mengembangkan sumber daya manusia di Papua ketika diberi amanah di kementerian. Mudah-mudahan selalu begitu, ada perhatian-perhatian yang diistimewakan di daerah yang jauh dari pusat kota Jakarta. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan semua terlaksana apa yang diinginkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Atas nama Ketua Umum saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof, terima kasih banyak. Semuanya. Sampai. Ya.